Unjuk rasa aliansi mahasiswa di depan gedung DPRD Gorontalo Utara berlangsung ricuh. Polisi dan mahasiswa terlibat bentrok. Ribuan peserta dari seluruh Indonesia menghadiri Peran Saka 2025 yang digelar di Kabupaten Gorontalo. Namun anggota DPR RI Rahmat Gobel menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kegiatan ini. Kesal karena suami jarang pulang dan kurang perhatian, seorang ibu di Kabupaten Gorontalo tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Selamat pagi saudara, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir di Gorontalo dan sekitarnya, yang telah kami rangkum dalam program Kompas Gorontalo Sepekan bersama saya Puspasari. Saudara, puluhan lumbung roboh saat angin kencang menerjang wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sementara itu, puluhan rumah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terendam banjir akibat sungai meluap karena tidak dapat menampung debit air akibat curah hujan tinggi. Satu persatu lumbung padi di Tongkonan Karatuan, Kabupaten Tanah Toraja, ambruk diterjang angin kencang. Selain lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang, membuat warga yang ada di lokasi panik dan mencari perlindungan. Akibat angin kencang, sekitar 15 lumbung ambruk dan beberapa rumah warga rusak. Bahkan sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan. Sementara sekarang ada 15 lumbung yang rusak. Di sini ada 5 ya, 5. Di Kalolok ke 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang di ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya di tiup angin. Permukiman warga terendam banjir hingga setinggi 70 cm dan lokasi terparah di Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan anak dan lansia yang terjebak di dalam rumah. Kepala BPBD Mamuju bilang kondisi diperparah banjir kiriman dari hulu hingga mengakibatkan sungai di Kali Mamuju meluap dengan cepat. Diperkirakan sekitar 300 rumah warga dan sejumlah jalan terendam banjir yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Memang hujan di hulu, di kota tidak hujan, intensitasnya masih rendah, tapi di hulu yang tinggi. Makanya memang tadi pada saat sholat Jumat, sekira jam 12, jam 1, air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari ini. Kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Beberapa kali kami melakukan evakuasi dari BTN sana tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Yang tadi dievakuasi Kak, itu lansia atau apa Kak? Iya, lansia, anak-anak yang dievakuasi tadi. Saudara, aksi demo aliansi mahasiswa kecam dugaan perilaku amoral dan pelanggaran etika anggota DPRD Gorontalo Utara berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah adanya benturan dengan polisi. Sementara itu, seorang warga dari Kelurahan Imandi, Kabupaten Pulang Mongondo, Sulawesi Utara, mengamuk di depan ruang klinik bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Warga marah karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan tidak mendapatkan pelayanan medis dari dokter bedah rumah sakit. Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk memprotes dugaan perilaku amoral dan pelanggaran etika salah satu anggota DPRD Gorontalo Utara. Namun aksi ini kemudian berlangsung ricuh saat massa membakar ban hingga memicu bentrok dengan polisi. Sejumlah massa aksi diduga menjadi korban tindakan represif oknum polisi hingga terjatuh. Salah satu massa aksi bilang, aksi demo ini mendesak agar DPRD Gorontalo Utara menindak dugaan pelanggaran etika dan amoral Ketua Komisi 3 Deninda Hairunisa. Pencibiran dan soal aksi amoral yakni yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara.
terkait misalnya soal sikap dan perilaku anggota DPRD itu, mestinya dia sudah diatur oleh perundang-undangan dan juga dia bisa menjaga integritas kewibawaan DPRD Gorontalo Utara, juga mampu menghargai demokrasi. Misalnya pencibiran itu kami menilai itu adalah sebuah pelecehan gerakan dan merendahkan demokrasi di Indonesia, khususnya Gorontalo Utara. Masa aksi yang menjadi korban tindak kekerasan polisi akan melaporkan kejadian ini ke Polda Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo Utara, Gorontalo. Orang ini ada sampai di rumah sakit jam 10 pagi, sebelum jam 10 mendaftar. Seorang ibu asal Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, meluapkan emosinya di depan ruangan klinik bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Ibu ini marah karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu tidak mendapatkan pelayanan medis. Ibu korban mengaku telah mengambil nomor antrean sejak pagi untuk mendapat pemeriksaan lanjutan usai mendapat perawatan selama 4 hari. Namun pelayanan pemeriksaan tidak dilakukan lantaran dokter bedah tidak berada di rumah sakit. Padahal pasien sudah datang ke rumah sakit sebelum pukul 9 pagi untuk mengambil nomor antrian agar bisa melakukan kontrol lanjutan setelah dirawat selama 4 hari di RSUD Kota Mobagu. Namun karena dokter bedah tidak berada di tempat, pelayanan medis tidak bisa dilakukan. Merasa kecewa, ibu korban akhirnya pulang membawa anaknya. Kan kita sebelum jam 9 sampai di rumah sakit, bawa kita pe anak karena dia ada surat mengantar kontrol kembali. Kita pe anak dirawat di rumah sakit Wobundayan selama 4 hari. Hari Jumat saya suruh pulang, dia dong suruh kontrol hari Senin. Yang itu pegawai di tanpa nomor antrian bilang, siapa yang masih di ruang bedah pasien? Kita bilang, oh kita pe anak satu. Ya dokter so pulang, sudah. Jadi dia juga berusaha, yang pegawai itu dia berusaha, dia ambil. Dia pergi di ruangan bedah, dia bilang, Bu bawa aja nomor antrian, pergi, mar dokter sana ada. Sampai di ruang bedah, ada tuh mantri, dia bilang, Bu, so boleh kurang orang mulia aja tuh luka karena dokter so nyanda ada. Kurang boleh orang perawat yang mulia ini adik peluka. Jadi kita nih mau karena ini laki luka kan luka parah. Kita bilang, aduh kita nih mau, kita butuh dokter bedah. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu meminta maaf kepada keluarga pasien karena kurangnya koordinasi antara tim medis dan dokter yang bersangkutan. Pihak rumah sakit juga akan memberikan kompensasi perawatan prioritas dan fasilitas antarjemput kepada pasien, mengingat rumah pasien jauh dari rumah sakit dan pasien sangat membutuhkan perawatan medis. Waktu itu memang benar, dokter waktu itu tidak berada di ruangan perawat atau di poli bedah. Akan tetapi kami konfirmasi bahwa beliau lagi melihat pasien konsulan. Mungkin ada, kan beliau dokter bedah di kami dan melakukan visita di rumah sakit kami juga. Kami sebagai rumah sakit memberikan kompensasi kepada ibu dan anak yang sedang sakit dengan karena kecelakaan, bahwa kami siap untuk memberikan kompensasi, menjemput dan mengantar kembali dan memberikan perawatan pelayanan prioritas untuk besok hari. Manajemen RSUD Kota Mobagu berjanji akan memperbaiki sistem koordinasi internal agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ribuan peserta dari seluruh Indonesia menghadiri Peransakan Nasional 2025 yang digelar di Kabupaten Gorontalo. Namun anggota DPR RI Rahmat Gobel menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kegiatan ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo sepekan. Saudara, ribuan peserta pramuka dari seluruh Indonesia menghadiri kegiatan Satuan Karya atau Saka Pramuka 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Bongohula Walimboto, Kabupaten Gorontalo.
Kehadiran peran satuan karya pramuka ini dinilai menjadi langkah dan wadah bagi anggota pramuka untuk memaksimalkan kontribusi dalam kehidupan masyarakat sesuai bidang saka masing-masing. Namun anggota DPR RI Rahmat Gobel menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kegiatan peran saka yang menghadirkan generasi muda dari seluruh Indonesia. Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto, Kabupaten Gorontalo menjadi lokasi pelaksanaan peran satuan karya atau Saka Pramuka 2025. Sekitar 3.000 peserta pramuka dari seluruh Indonesia turut hadir. Ketua Kuartir Nasional Pramuka, Budi Waseso, yang membuka langsung kegiatan ini pun bilang, peran Saka ini sebagai wadah dan upaya dalam meningkatkan keilmuan masing-masing satuan karya pramuka. Selama pelaksanaan peran Saka, seluruh peserta akan mendapat pendidikan khusus sesuai dengan matra atau bidang Saka masing-masing. Nantinya, seluruh anggota pramuka diharapkan dapat memaksimalkan dan berkontribusi dalam lingkungan masyarakat dan mendukung program pemerintah. Saka mempunyai pendidikan pengkhususan sesuai dengan matra bidang. Ya, seperti tadi Saka Warna Bakti. Nah, itu tadi melakukan kegiatan juga Taruna Bumi. Ya, itu Saka Taruna Bumi adalah pertanian. Nanti berkaitan dengan masalah pertanian. Nah, itu dengan matra masing-masing itu memberikan pelatihan pada anggota pramuka yang ada. Pramuka ini nanti dididik, dibekali ilmu, keterampilan soal pertanian. Ini contohnya saja ya. Nah, nanti mereka di daerah-daerahnya itu sesuai dengan pertanian lokalnya. Umpamanya jagung, dia dibekali ilmu menanam jagung yang baik seperti apa. Nanti dia membantu pemerintah ya melalui dinas-dinas pertanian di daerahnya itu menjadi penyuluh pertanian. Pembukaan Peran Saka 2025 menghadirkan berbagai penampilan menarik serta dirangkaikan dengan penanaman ribuan bibit pohon kelapa dan tanaman kayu di kawasan Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto. Peran Saka 2025 ini pun diharapkan menjadi ajang silaturahmi antar anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Peran Saka Nasional 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto, Kabupaten Gorontalo resmi digelar, yang dihadiri hingga ribuan peserta dari berbagai satuan karya seluruh Indonesia. Namun di balik kemeriahan pelaksanaan Peran Saka Nasional di Gorontalo ini, tak satu pun pejabat pemerintah pusat yang hadir dalam rangkaian kegiatan ini. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Rahmat Gobel menyayangkan ketidakhadiran satupun perwakilan pemerintah pusat dalam kegiatan generasi muda ini. Menurut Rahmat Gobel, Peran Saka Nasional Gerakan Pramuka menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan dalam berkontribusi dalam pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan ini seharusnya mendapatkan dukungan dan perhatian lebih dari pejabat pemerintah pusat. Lebih lagi, kegiatan ini dihadiri peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ini suatu kegiatan yang sangat positif, yang saya kira harus mendapat perhatian pemerintah. Karena saya lihat seperti pembukaan sekarang ini, nggak ada satu juga wakil pemerintah pusat yang hadir. Ini menyedihkan. Padahal ini adalah generasi muda yang harus kita perhatikan. Kita berbicara generasi Z menjadi generasi bonus demografi. Ini anak-anak muda yang harus kita lihat. Kenapa tidak kurang diberikan perhatian kepada pramuka itu sendiri? Saya sendiri dulu waktu SD, SMP juga pramuka. Ya, bahkan saya merasakan pendidikan yang diberikan melalui pramuka, kegiatan melalui pramuka ini betul-betul membentuk karakter. Rahmat Gobel menegaskan pelaksanaan Peran Saka ini menjadi langkah dalam pembentukan karakter generasi muda yang nantinya akan menjadi sosok pemimpin. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, jumlah wisatawan objek wisata hiu paus Botubarani Bonebolango Gorontalo terus meningkat pesat hingga mencapai 70%. Pengelolaan yang lebih tertata dan pelayanan yang baik menjadi pemicu peningkatan jumlah pengunjung. Destinasi wisata hiu paus Botubarani Bonebolango yang menjadi andalan wisata Gorontalo hingga kini terus berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi pilihan di Gorontalo. Penataan dan pengelolaan yang terus dilakukan oleh kelompok sadar wisata bersama pemerintah setempat memicu jumlah wisatawan hiu paus meningkat.
Peningkatan jumlah wisatawan diperkirakan mencapai 70%. Di masa libur panjang maupun akhir pekan, jumlah wisatawan bisa mencapai 150 pengunjung per hari. Meski cukup kewalahan dengan jumlah pengunjung yang meningkat, namun pengelola berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan pengelola kini telah menyediakan 150 perahu dan 20 unit perahu bening untuk kebutuhan foto wisatawan. Masa-masa liburan panjang itu memang kami kewalahan untuk menerima pengunjung dan melayani pengunjung, oleh karena semuanya ingin dilayani awal. Jadi kami pada libur panjang itu memang kami kewalahan untuk melayani para pengunjung. Cara masalah pengunjung, memang peningkatan dari pengunjung itu tergantung dari hiu paus. Kalau hiu pausnya itu ada, ya tentunya pengunjung juga meningkat. Di Pangkalan 4 ini adalah pangkalan induk, jadi pengunjung dari kementerian itu tetap dilayani di Pangkalan 4, diterima di Pangkalan 4. Keindahan laut dan interaksi langsung secara dekat dengan hiu paus menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Kebanyakan wisatawan yang datang berasal dari luar Provinsi Gorontalo. Salah satu pengunjung asal Jakarta mengaku sangat terpukau dengan wisata hiu paus Botubarani. Selain bisa menikmati keindahan alam, pengunjung juga bisa bersuah foto secara dekat dengan hiu paus. Bagus banget, kan dekat dari kota juga ya, nggak terlalu jauh, cuma sekitar 20-30 menit gitu dari kota. Jadi aksesnya mudah, terus juga udah bisa bayar pakai kris, tadi jadi lebih gampang juga buat kita sebagai pengunjung, cashless. Terus bagus banget juga, ternyata nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut, udah ada hiu pausnya. Kalau dari segi biaya sendiri seperti apa? Cukup affordable sih, untuk ada beberapa paketan sih tadi yang ditawarin, tapi overall cukup affordable sih untuk wisatawan lokal maupun asing. Objek wisata hiu paus ini kini akan terus dikembangkan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu potensi wisata yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Tim Liputan, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Kesal karena suami jarang pulang dan kurang perhatian, seorang ibu di Kabupaten Gorontalo tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Kompas Gorontalo sepekan akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo sepekan bersama saya Puspasari. Saudara, seorang ibu kandung di Kabupaten Gorontalo tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia balita. Kejadian ini diduga karena pelaku kesal suami tidak memberikan perhatian kepada keluarga. Seorang balita di Kecamatan Batuda Apante, Kabupaten Gorontalo, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung. Korban hanya bisa menangis histeris dan meminta ampun. Visual ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Satreskrim Polres Gorontalo telah menangkap pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku mengaku melakukan tindakan kekerasan ini karena dipicu masalah rumah tangga. Pelaku kesal kepada suami yang lama tidak pulang ke rumah dan dinilai tak lagi memperhatikan keluarga. Demi mendapatkan perhatian, pelaku nekat merekam aksi penganiayaan untuk dikirim kepada suaminya. Kami dari Satreskrim Polres Gorontalo Kabupaten langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saksi sudah kita minta keterangan dan juga dari pihak korban sudah kita lakukan asesmen. Untuk motif sementara yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan yaitu bahwasannya ibu terduga pelaku tersebut melakukan video tersebut digunakan untuk dikirimkan kepada pihak suaminya, yaitu dari suami ibu itu yang sudah lama belum kembali karena disebabkan yang bersangkutan adalah seorang nelayan. Sehingga karena adanya kurang perhatian daripada pihak suaminya, ibu tersebut melakukan video pengambilan itu lalu dikirim kepada suaminya untuk supaya mengambil perhatian suaminya untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga. Sementara itu, kini korban telah mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan Dinas Perlindungan Anak untuk menghilangkan trauma. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, di Treskrim Polda Gorontalo menangkap sindikat pencurian baterai menara penyedia internet.
3 tersangka ditangkap, 1 diantaranya sebagai penadah, sementara 2 pelaku lainnya merupakan mantan pekerja di perusahaan penyedia internet tersebut. 3 pelaku pencuri baterai menara penyedia internet ditangkap polisi. 2 dari 3 pelaku merupakan mantan pekerja di perusahaan penyedia internet tersebut sebagai teknisi. Kedua pelaku nekat mencuri lantaran sakit hati karena dipecat. Sementara itu, 1 pelaku lainnya bertindak sebagai penadah. Pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian di 8 lokasi, 5 di wilayah Gorontalo dan 3 di wilayah Sulawesi Utara. Pelaku berhasil mencuri 22 unit baterai dan dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Sementara 1 baterai seberat 200 kg. Telah terjadi tindak pidana pencurian baterai tower VRLA dengan kerugian sekitar Rp20 juta, yang mana hal ini dilaporkan oleh beberapa dilaporkan dari karyawan PT Indosat Ooredoo Put Sikon yang sebagai teknisi bagian pemeliharaan. Telah dilakukan serangkaian penyelidikan bahwa terduga pelaku yaitu ada 2. Yang pertama yaitu berinisial FM yang pernah, jadi mereka ini pernah bekerja sebagai teknisi pemeliharaan. Kemudian yang kedua inisial DPP yang juga pernah bekerja sebagai teknisi di PT Indosat Ooredoo Put Sikon. Kemudian para pelaku ini yang pertama kita amankan yang berinisial FH. Kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa dia mengakui dia melakukan pencurian itu bersama rekannya yang berinisial DPP tersebut. Akibat aksi pencurian ini diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, tim gabungan Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota razia aksi balap liar di kawasan Bundaran Saronde. Sejumlah pengendara lari kocar-kacir saat mengetahui polisi datang. Aksi balapan liar makin marak di wilayah Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Bahkan pelaku balapan liar memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi di tengah padatnya lalu lintas. Demi menghindari terjadinya kecelakaan, tim gabungan Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo melakukan razia. Namun sejumlah pelaku balapan liar lari kocar-kacir saat mengetahui polisi datang. Polisi kemudian mengejar satu persatu pelaku balapan liar yang didominasi anak di bawah umur. 2 unit motor yang telah dimodifikasi dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan berhasil disita polisi. Polisi bilang, kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo memang kerap dijadikan arena balap liar hingga membahayakan pengendara lain. Hari ini kami mengamankan 2 kendaraan karena diidentifikasi untuk terjaring motor tersebut digunakan untuk balap liar. Jadi kami amankan 2 di Mako Satlantas. Laporan dari beberapa masyarakat juga beberapa minggu yang lalu sudah masuk ke kami bahwa sering terjadi balap liar di sekitaran Bundaran Saronde. Kalau untuk rentan usia rata-rata masih pelajar, jadi sekitar di bawah 17 tahun. Untuk hari ini kami mengamankan 2 juga, kami masih telusuri lagi untuk para pengendaranya. Untuk sementara 2 kendaraan tersebut kami amankan dan kami menghimbau kepada mereka untuk keesokan harinya kami meminta untuk yang bersangkutan hadir di Mako Satlantas dengan membawa perlengkapan dari kendaraan tersebut yang tidak lengkap. Untuk menekan aksi balapan liar, tim gabungan Polresta Gorontalo Kota rutin menggelar patroli malam dan razia di sepanjang ruas jalan wilayah Kota Gorontalo. Orang tua diimbau mengawasi anak mereka agar tidak melakukan aksi balap liar. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo Sepekan edisi kali ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.